Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Nggak level, JIS dibandingkan dengan stadionnya Ganjar. Cuma rehab habiskan anggaran 1 triliun rupiah. KPK ayo kerja. Sobat 16 Tusapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Diberitakan Twitter berfoto Ganjar Pranowo membandingkan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS yang baru rampung dibangun Anies Baswedan dengan stadionnya Ganjar Pranowo malah menjadi blunder. @jatengpedia habis jadi bulan-bulanan warganet. Akun itu memamerkan foto Stadion Jatidiri Semarang dan membandingkannya dengan JIS yang baru saja selesai dibangun. Disebutkannya Jawa Tengah atau Jateng ini bisa merehabilitasi sports center dan stadion ini dengan memakan biaya 1 triliun rupiah dari APBD. Wan Abut bangga-banggain JIS yang dananya ngutang pemerintah pusat. Jateng bisa rehabilitasi kompleks sports center dan stadion Jatidiri dengan anggaran 1 triliun dari APBD Jateng sendiri. Tukas akun @jatengpedia yang dinilai rasis itu pada Jumat lalu. Dikatakannya juga bahwa stadion Jatidiri tidak kalah dengan sentuhan arsitektur tradisionalnya. Gak kalah keren dengan sentuhan arsitektur tradisional yang kental. Begitu sambungnya. Ramai-ramai warganet bukan ikut memuji, justru kesal karena membandingkan hal yang terlihat tidak sebanding itu. Parahnya, cuitan akun pro Ganjar itu juga dinilai rasis. Ini akun sangat kelihatan memaksakan diri jadi tolol. Masa renov dibandingkan dengan bangun baru? Ini goblok namanya. Merepotkan dan sangat mendiskreditkan Ganjar Pranowo pakai bahasawan abut segala. Itu menghina dan rasis. Kata akun @Aaron Jackson. Dana rehabilitasi yang disebut sebesar 1 triliun rupiah itu pun memantik pertanyaan publik. Pasalnya anggaran sebesar itu hanya dipakai untuk renovasi dan hasilnya pun dianggap biasa saja. Untuk KPK, uang 1T cuma buat renovasi yang hasilnya cuma kayak gitu, nggak curiga. Balas akun @budihidayat20. Terbuka lebar bagi KPK untuk menyelidiki anggaran 1T cuma untuk renov. Sudah dikasih info sama anak-anak kampung, membandingkan hal yang tidak sebanding dan akhirnya ketahuan belang uang 1 triliun cuma untuk renov. Cerdas dikit napa? Sambung akun @agungpry4. Diketahui pembangunan Stadion Jatidiri yang terletak di Semarang, Jawa Tengah itu dikabarkan sudah rampung pada tahun ini. Wajah baru pembangunan Stadion Jatidiri membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersenyum. Atap tribun barat dan lampu stadion sudah terpasang, kondisi rumput lapangan pun sudah bagus. Dikutip melalui redaksi terkini dari situs resmi Pemprov Jateng. Ditambahkan Stadion Jatidiri juga sudah selesai, tetapi masih ada beberapa detail yang masih perlu dituntaskan. Misalnya scoring board digital, kondisi ruang ganti dan juga VIP, serta lanskap Stadion Jatidiri secara keseluruhan. Terang media tersebut pada Januari lalu. Begini adalah teknik pemasangan atap JIS, belum pernah terjadi di seluruh dunia dan National Geographic akan menayangkannya. Ilmu teknik itu tidak berpolitik, pun tidak beragama. Tapi kalau yang ditulis ini tentang teknik baru di Stadion Baru Jakarta, arahnya pun bisa kemana-mana, tergantung pada yang menggoreng. Betul, ini tentang teknik memasang atap Stadion Internasional di Sunter itu, di Jakarta Utara. Keseluruhan kerangka atap itu beratnya hampir 4.000 ton, tepatnya 3.900 ton. Yang normal, kerangka itu dipasang dengan cara biasa, dirangkai di atas. Tapi itu kan memakan waktu sampai dengan 6 bulan. Keburu masa jabatan Gubernur DKI Jakartanya habis. Kebetulan Real Madrid juga lagi merenovasi stadion yang ada di pusat ibu kota Spanyol itu. Renovasinya agak total, sampai sekarang pun belum selesai. Di sana atapnya yang baru, juga dirangkai di bawah. Lalu ditarik ke atas, tapi bukan seluruhnya, dibagi 4, masing-masing 800 ton. 4 angkatan itu dirangkai di atas. Para insinyur di PT Wijaya Karya dan juga di PT Jakpro membahas tentang itu. Secara keilmuan, diskusi ilmiah dilaksanakan, memungkinkan kita lebih hebat dari yang ada di Madrid itu, mengangkat seluruh kerangka atap itu sekaligus. Kesimpulannya pun bisa saja. Ini memang belum pernah terjadi di seluruh dunia. Mereka mengecek di Megastructure yang biasa menyiarkan proyek-proyek besar yang unik. Belum pernah ada yang seperti itu.
Bahkan National Geographic tertarik merekam pelaksanaan ide di Stadion Jakarta itu dan akan menyiarkannya di saluran mereka. Dalam diskusi-diskusi teknik itu, yang banyak dibahas adalah bagaimana caranya. Konstruksi stadion itu memiliki 8 tiang utama, bulat dan kokoh. Diameternya 6 meter, yang tingginya 70 meter. Di 8 tiang utama itu, seluruh atap akan bertumpuk. Tentu masih ada banyak tiang lainnya yang lebih kecil, yang juga ikut menopang, ada sekitar 64 tiang. Maka para insinyur itu memilih 8 tiang utama tersebut untuk tumpuan menaikkan atap. Di puncak 8 tiang itu ditambahi kerangka baja setinggi 6 meter. Baja itulah yang menjadi pusat mengerek kerangka atap. Di puncak tiang itu dipasang hidrolis untuk menarik tali yang terbuat dari kawat baja atau sling. Setelah ditemukan cara itu, kerangka atap pun dirangkai di bawah. Panjangnya 267 meter, lebarnya 245 meter, beratnya itu tadi menjadi 3.900 ton. Bentangan atap itu begitu lebar, kerangka utama dari pipa-pipa khusus belum diproduksi di Indonesia, masih harus diimpor dari Tiongkok. Itulah pipa 60 cm, begitu besarnya dari dekat. Begitu kecil kalau dilihat dari atas rumput lapangan. Pipa-pipa selebihnya yang lebih kecil semuanya produksi dalam negeri. Setelah kerangka itu selesai dibuat, diikatlah di 8 pinggirnya. Setiap tempat diikat dengan 2 tali, kalau satu putus masih ada yang menahan. Tali 16 utas itu ditarik ke 8 puncak tiang utama, satu tiap kebagian 2 tali. Satu hari itu kami hanya mengangkat setinggi 1 meter, ujar Insinyur Iwan Takwin, Direktur Proyek dari Wika. Iwan sendiri lulusan UGM asal dari Makassar. Itu sekaligus sebagai testing apakah keseluruhan atap terangkat dengan serentak. Juga apakah tidak ada sambungan kerangka yang bermasalah. Bayangkan benda rangkaian selebar 267 x 245 meter diangkat bersamaan. Tim Iwan sebenarnya diprogramkan untuk studi banding ke stadion baru Manchester United dan juga di Tottenham Hotspur, tapi ada pandemi. Pembuat desain stadion Jakarta ini sama dengan mendesain 2 stadion. Katanya pun sudah ada kedua stadion itu masih baru dan keren. Tentu saya juga meninjau di dalamnya, termasuk ruang VIP yang dipasangi kaca anti peluru. Tim keamanan kepresidenan juga sudah melakukan pengecekan tingkat keandalannya. Jogging track sekeliling stadion yang di atas atap itu belum selesai. Saya ingin kesini lagi bulan depan, ingin tahu seperti apa. Lebarnya saja 3 meter, panjangnya sekeliling stadion hampir 2 km. Membangun stadion ini penuh tantangan, terutama bagaimana menggusur lebih dari 600 kakak di situ, yakni mereka yang tinggal di bangunan liar di sepanjang rel kereta api. Mereka sudah pergi, sudah bersih. Yang 135 kakak dibuatkan rumah susun di dekat stadion. Mereka akan bekerja di stadion itu, sisanya pilih mencari tempat tinggal sendiri-sendiri. Saat saya di situ sedang dilakukan tes lampu yang menyorot ke lapangan hijau. Juga sedang ada tes sistem suara. Terhibur, banyak lagu diputar keras, termasuk Indonesia Raya dan juga lagu-lagu barat.